Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para rekan-rekan mahasiswa. Pada pertemuan kelima, ini kita akan membahas teori mengenai pemodelan sistem UML ya. Kalau sebelumnya, saya sudah mencoba menjelaskan mengenai use case dan kelas diagram. Ini kita akan membahas lagi dan kita akan membahas beberapa diagram lain ya, seperti activity, ada deployment, komponen, dan sequence. Jadi memang pada zaman dahulu UML itu digunakan untuk tujuannya menulis sebuah blueprint ya. Mungkin kalau teman-teman yang kerja di konsultan sudah mengetahui dokumentasi apa sih yang biasanya memang kita perlukan. Lalu kemudian di dalam UML sendiri pada pengembangannya melalui aplikasi berbasis web, nah mereka itu mengharapkan seluruh aplikasi yang mereka buat itu real time ya. Nah pada zaman dulu memang sulit untuk membuat embednya. Nah, tujuannya ya jelas untuk secara visual kita bisa mengerti maksud dan tujuan seorang pembuat aplikasi itu melalui diagram-diagram. Spesifikasi ya supaya jelas, dibagi per segmen. Lalu ada konstruksi ya, ini jelas yang nantinya dituangkan ke dalam bahasa pemrograman. Kayak kemarin kelas diagram itu biasanya memang kaitannya sama Java atau sama C++. Dan yang paling penting adalah dokumentasi ya. Jadi walaupun nantinya sebuah aplikasi itu tidak digunakan lagi atau sudah habis masanya, orang-orang udah nggak mau pakai, dengan adanya dokumentasi sewaktu-waktu kita bisa dapat mengambil kembali ya, melihat kembali lagi. UML yang versi pertama ya, yang versi zaman dahulu tuh memang dibaginya menjadi dua kelompok ya. Ada diagram struktur yang berstruktur sama yang behavior. Nah, kalau diagram struktur itu ada kelas diagram, objek diagram, komponen, dan deployment. Kalau behavior ya memang kesehari-harian kita ya, kebiasaan behave, melakukan apa saja seperti use case, sequence, activity, state chart, dan collaboration. Kelas diagram ini kemarin kita sudah praktekkan ya untuk database. Terus kemudian ada objek diagram, ini kita nggak akan belajar lebih detail ya. Intinya untuk menggambarkan pemodelan instan dari hal-hal yang terdapat dalam kelas diagram. Jadi ini bentuk turunannya lagi dari si kelas diagram. Kalau komponen itu biasanya untuk website ya digunakannya, jadi elemen-elemennya nanti diuraikan. Kalau deployment itu server ya, biasanya kalau buat server atau infrastruktur itu di deployment. Use case kemarin kita sudah pelajari menggambarkan apa. Lalu ada sequence ya, tata urutan. Activity sama seperti flowchart. State chart juga sama seperti flowchart. Dan kolaborasi itu collaboration biasanya orang-orang mengenalnya gabungan dari sequence sama use case. Ya, untuk use case saya skip karena saya sudah menjelaskan di pertemuan lalu. Kita langsung ke contoh UML lainnya ya, activity diagram ya. Activity diagram adalah teknik untuk menggambarkan logika prosedur ya. Kalian gak usah pusing-pusing ngapalinnya. Activity diagram itu memang biasanya digunakan untuk menggambarkan proses bisnis. Ini gak jauh beda sama flowchart ya. Dan simbol-simbolnya simple banget ya.
Di sini ada start untuk menjelaskan. Pertama kali untuk memulai ya, start, simbolnya bulat hitam penuh. Lalu kemudian end, bulat hitam dan ada lingkaran seperti donat. Activity, kalian bisa menjelaskan apa saja yang kegiatan yang dilakukan. Dan yang terakhir adalah simbol. Kalau di kelas diagram ada arahnya, atau kita bilangnya asosiasi. Di activity itu ada join, ada fork ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita gabungkan itu jadi join. Kalau fork itu adalah dari satu hal kita bisa pisah, itu ada fork. Decision itu adalah keputusan. Ada juga konektor ya, jadi cuma mengenai satu konektor. Atau asosiasi yang kemarin itu yang berarah. Ada swimland, ntar ini dikelompokkan ya, nanti saya coba jelasin di draw.io ya, semoga nggak ada masalah nih si draw.io nya. Nah, di activity diagram pertama itu kita harus menentukan tokohnya dulu siapa. Misalnya dalam hal ini kan aplikasi online nih, ceritanya mau beli tiket. Berarti tokohnya kalau kita beli tiket, ada yang bilang, Bu, tokohnya ya si customer atau pembeli. Terus aplikasi itu sendiri. Terus saya mau pakai admin juga ya, boleh. Tuh kan. Nah, di sini kan jelas ya, si pembeli itu membuka aplikasi e-tiket, ya kan? Lalu kemudian konektornya digunakan, konektor berarah ke si swimland kedua ya. Ini kan swimland 1 pembeli, ini swimland 2 aplikasi online. Lalu kemudian dari aplikasi online memberikan, dia mengeluarkan tampilan ya. Terus ada menu pilih pembelian, di mana si pembeli melihat jadwal. Lalu kemudian diklik lagi untuk menampilkan jadwal. Si aplikasi online kasih user interface agar bisa membeli tiket penerbangan ya, lalu login ya, dan seterusnya. Nah, sampai di sini ada perintah fork ya, karena terpisah ya. Jadi ada dua halaman, ada yang mengirimkan notifikasi pemesanan tiket dan menampilkan halaman check out. Jadi bisa dipisah. Nanti kalau misalnya, Bu, saya metode pembayaran sama OTP kayaknya berbarengan atau gimana, kalian bisa join, bisa. Itu activity. Kalau sequence, ntar saya akan jelaskan di pertemuan berikutnya karena ini cukup panjang ya, di pertemuan 6. Sekarang saya mau jelasin tentang praktek di draw.io ya, tentang si activity diagram ya. Jadi kalian bisa pilih ya, di sini ada banyak ya, tetap pilihnya yang UML, pilih paling atas ini activity diagram ya. Thread 1 ini kalian bisa isi ya nama-namanya, misalnya customer, Bu, saya ceritanya mau beli apartemen gitu. Terus ada sales, ada bank, saya mau mengajukan KPR apartemen. Nah, prosesnya ngapain? Memberikan DP misalnya. Nah, ini kalian pakai ini aja ya nanti ya buatnya. Nanti garis-garisnya kalau nggak diperluin kalian bisa hapus ya. Konektornya juga disesuaikan aja kebutuhannya apa. Ini sama seperti flowchart. Nah, ini untuk activity ya, simple. Kalian bisa kotak-katik sendiri di sini. Konektornya udah ada di samping ya. Terus kemudian saya mau kasih unjuk juga
kita belajar Microsoft Project Bu, tapi saya males buat di Excel misalnya, atau saya males buka Microsoft Project yang ada di PC Bu gitu ya. Ya kita bisa melanjutin aja nih ya. Tadi antara diagram pilihnya table ya, jadi dari halaman depan kalian masuk pilihnya yang table, ada 4, kalian pilih yang ini nih. Kalian bisa ganti ya apapun, mengenai apapun di sini, misalnya membuat aplikasi ya, terus membuat coding program ya. Jadi kalian udah jadi project manager nih ceritanya. Terus durasinya kalian bisa atur sendiri mau berapa hari. Nanti ini akan adjustable ya, si ini mengikuti. Nah ini untuk warna-warna saya serahkan sama kalian aja yang seperti apa itu ya. Jadi latihannya saya mau minta buat activity diagram aja sih. Ntar yang Microsoft Project minggu depan kita pertemuan via Zoom. Saya akan memberikan contoh sebagai project manager dan file-file apa aja sih yang biasanya diperlukan untuk presentasi ya, baik dari blueprint, Microsoft Project, seluruh UML dan skenario yang harus disiapkan ya. Jadi kurang lebih secara materi itu aja. Saya berharap kalian ngorek-ngorek sendiri, ngoprek-ngoprek di draw.io. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung ke forum diskusi atau japri via WhatsApp. Saya rasa cukup untuk hari ini. Jangan lupa selalu absen dan tugasnya disubmit ya. Selamat malam para mahasiswa, selamat mengerjakan tugas, selamat beristirahat. Terima kasih.